Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsha Manurung dengan NIM 1112321. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum machine learning dengan topik information based learning. Jadi eh, ini adalah praktikum kelima yang dimana machine learning itu tidak hanya digunakan untuk klasifikasi dan prediksi, tetapi juga untuk menemukan pola tersembunyi dalam data tanpa tabel. Jadi pada praktikum ini digunakan dua metode clustering. Yang pertama itu ada K-means clustering dan yang kedua ada hierarchical clustering. Jadi pertama saya akan masuk ke K-means clustering. Jadi apa sih? Jadi itu merupakan metode unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster berdasarkan kesamaan karakteristik. Pada praktikum ini digunakan dataset mall customer yang berisi informasi pelanggan seperti age, non income, dan spending score. Jadi pada tahap awal analisis difokuskan pada dua fitur utama yaitu null income dan spending score untuk mempermudah visualisasi dan pemahaman pola data. Jadi yang pertama itu adalah mengimpor library yang diperlukan dan memuat dataset pelanggan yang akan digunakan dalam proses clustering. Jadi dari kode ini bisa kita lihat bahwa dataset berhasil dimuat dan beberapa baris pertama dari data yang ditampilkan. Jadi dataset ini berisi berbagai informasi pelanggan seperti customer ID, gender, age, null income atau di sini tuh dalam bahasa dollar dan spending score 1 sampai 100. Selanjutnya adalah mengecek missing value. Jadi pada tahap ini dilakukan pengecekan apakah terdapat data yang kosong menggunakan fungsi is null. Jadi dari hasil data ini bisa kita lihat bahwa tidak terdapat nilai kosong pada dataset sehingga data siap untuk dianalisis lebih lanjut. Langkah berikutnya adalah kita akan melihat statistik dataset. Jadi setelah mengecek missing value, selanjutnya kita akan melihat statistik datasetnya. Jadi statistik dataset di sini ditampilkan menggunakan fungsi describe untuk mengetahui karakteristik data seperti rata-rata, nilai minimum, maksimum, dan nilai eh, rata-rata. Dari hasil statistik bisa kita lihat gambaran umum dari dataset seperti rata-rata usia pelanggan, rata-rata pendapatan tahunan, serta nilai maksimum dan minimum dari setiap fitur. Langkah selanjutnya adalah kita akan memilih eh, fitur yang akan digunakan dalam proses clustering. Jadi di sini tuh dari hasil ini bisa kita lihat bahwa ada dua fitur utama berhasil dipisahkan dari dataset. Langkah selanjutnya adalah persebaran visualisasi awal untuk melihat persebaran data pelanggan. Jadi visualisasi di sini digunakan dalam scatter plot yang dilakukan untuk melihat hubungan antara annual income dan spending score. Jadi dari scatter plot tersebut dapat dilihat bahwa data pelanggan tersebar dalam beberapa kelompok. Pola persebaran ini menunjukkan bahwa data memiliki potensi untuk dikelompokkan menggunakan metode clustering. Langkah selanjutnya adalah melakukan normalisasi data. Jadi sebelum melakukan clustering, data dinormalisasi menggunakan min-max scatter agar setiap fitur memiliki skala yang sama. Jadi setelah itu dilakukan elbow method untuk menentukan jumlah cluster yang optimal. Jadi dari grafik elbow method for optimal K ini bisa kita lihat di mana penurunan nilai WCSS atau within cluster sum of score-nya itu mulai melambat seiring bertambahnya number of clusternya. Jadi titik tersebut menunjukkan jumlah cluster yang paling optimal untuk digunakan dalam proses clustering. Jadi berdasarkan grafik, jumlah cluster yang optimal itu adalah sebanyak 5. Selanjutnya, jumlah cluster ditentukan proses clustering dilakukan menggunakan algoritma K-means. Jadi dari hasil visualisasi ini bisa kita lihat bahwa data pelanggan berhasil dikelompokkan menjadi beberapa cluster yang ditandai dengan warna berbeda. Setiap cluster menunjukkan kelompok pelanggan dengan karakteristik pengeluaran yang berbeda. Bisa kita lihat seperti gambar visualisasi berikut. Untuk memahami pola data lebih lanjut, dilakukan visualisasi menggunakan tiga fitur utama, yaitu age, null income, dan spending score dalam bentuk grafik tiga dimensi. Untuk memahami pola data lebih lanjut, tadi kan ada tiga fitur kan bisa kita lihat dalam grafik berikut. Jadi dari hasil dari grafik 3D plot with matplotlib ini, jadi bisa kita lihat persebaran data pelanggan berdasarkan usia,
usia age, ada income pendapatan dan spending score. Jadi visualisasi ini akan membantu memahami distribusi data sebelum dilakukan proses clustering dengan tiga fitur. Langkah selanjutnya adalah melakukan clustering menggunakan algoritma K-means dengan tiga fitur yang di atas. Bisa kita lihat seperti gambar berikut ya, semuanya itu sama. Selanjutnya kita masuk ke hierarchical clustering. Jadi hierarchical clustering ini adalah metode clustering yang mengelompokkan data dalam bentuk hierarki. Jadi prosesnya itu dilakukan dengan menggabungkan atau memisahkan cluster secara bertahap dan hasilnya divisualisasikan menggunakan dendrogram untuk melihat kedekatan antar data serta menentukan jumlah cluster yang sesuai. Jadi pada praktikum ini dilakukan dua percobaan, yaitu pertama ada menggunakan dataset sederhana untuk memahami konsep, lalu yang kedua ada menggunakan dataset mall customer untuk segmentasi pelanggan. Jadi pada percobaan pertama dilakukan dataset sederhana agar perhitungan jarak dan proses penggabungan klaster lebih mudah dipahami. Langkah awalnya adalah menyusun data titik, lalu menghitung distance metric menggunakan Euclidean distance. Jadi setelah itu dilakukan hierarchical clustering dengan metode linkage dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk dendrogram seperti berikut. Bisa kita lihat dari output distance metric dapat dilihat jarak antar titik data, di mana titik A ke B itu memiliki jarak eh, di mana titik AB memiliki jarak BC, CE, DE, dan DF. Jadi semakin rendah jarak penggabungan berarti data tersebut semakin mirip. Langkah selanjutnya adalah membandingkan hasil dendrogram menggunakan metode linked lain seperti complete linked dan average linked atau sesuai dengan tugas pada modul. Jadi pada percobaan kedua, dia dilakukan menggunakan dataset mall customer untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan dua fitur penting yaitu annual income dan spending score. Tujuan dari percobaan ini adalah membentuk klaster pelanggan yang memiliki pola pengeluaran yang mirip sehingga dapat digunakan untuk segmentasi pelanggan. Jadi dari hasil DF head ini dapat dilihat beberapa baris awal dataset yang memiliki informasi pelanggan. Ini sama seperti penjelasan di atas. Kemudian setelah itu kita akan mengambil fitur yang diperlukan. Pada tahap ini dilakukan pemilihan fitur yang digunakan untuk clustering. Jadi data diambil dari kolom indeks 34. Jadi dari proses ini dapat dilihat bahwa variabel X sekarang berisi dua kolom fitur yang akan digunakan untuk pengelompokan. Langkah selanjutnya adalah melakukan scaling agar perhitungan jarak pada hierarchical clustering menjadi lebih seimbang. Jadi karena hierarchical clustering menghitung jarak antar dua, misalnya Euclidean, maka diperlukan proses standarisasi agar kedua fitur ini memiliki skala yang sebanding. Jadi dari output ini bisa kita lihat bahwa dia itu memiliki ukuran 200,2, artinya terdapat 200 data pelanggan dengan dua fitur yang distandarisasi atau dua fitur yang berbeda. Kemudian kita akan membuat metode hierarkikalnya itu. Jadi pada tahap ini dilakukan proses hierarchical clustering menggunakan fungsi linked dari Skippy. Jadi metode yang digunakan adalah complete linked dengan metrik jarak Euclidean. Jadi dari proses ini bisa kita lihat bahwa hasil penggabungan cluster telah dihitung dan disimpan dalam variabel clustering. Yang terakhir adalah dendrogram yang digunakan untuk memvisualisasi proses penggabungan cluster secara bertahap. Jadi grafik ini akan membantu kita untuk menentukan jumlah cluster dengan melihat jarak pemotongan atau cut-off yang paling masuk akal. Jadi dari hasil dendrogram ini, bisa kita lihat bahwa data pelanggan terbagi ke dalam beberapa kelompok besar berdasarkan jarak kemiripannya. Bisa kita lihat di yang pertama itu di garis biru itu, jadi data pelanggan dibagi menjadi dua, kemudian dia dibagi menjadi empat, kemudian dia dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Jadi tadi kan semakin kecil atau semakin dekat jaraknya itu kan berarti semakin besar clusteringnya. Jadi jika di diagram ini dipotong pada jarak tertentu, maka akan terbentuk beberapa klaster utama yang menggambarkan segmentasi pelanggan. Misalnya, kelompok pelanggan dengan pengeluaran terendah, sedang, dan tinggi. Langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah klaster dari dendrogram dan menginterpretasi hasil segmentasi tersebut. Jadi, bisa kita lihat pada tugas. Di sini kan kita disuruh untuk
membandingkan hasil plot dendrogram single linked dengan complete linked dan average linked. Jadi bisa kita membandingkan ini dengan membandingkan gambar yang berjarak tadi. Jadi saya akan menjelaskannya langsung ya. Jadi pada percobaan pertama dengan dataset sederhana, dilakukan hierarchical clustering menggunakan tiga metode linked, yaitu single, complete, dan average linked. Ketiga metode ini menghasilkan struktur dendrogram yang berbeda karena cara perhitungan jarak antar klaster yang berbeda. Berdasarkan dendrogram ini, berdasarkan dendrogram single linked pada gambar pertama, terlihat bahwa beberapa titik data bergabung terlebih dahulu pada jarak yang sangat kecil, misalnya titik D, F bergabung terlebih dahulu pada jarak paling dekat. Atau bisa kita lihat uh, seperti gambar berikut. Atau saya akan menjelaskan dari sini aja ya. Jadi ketika ini sama jarak ini tuh jauh, mereka mereka berarti ini adalah penggabungan yang pertama. Yang kedua, anak dari jarak yang ini, yaitu ini, dan anak dari jarak ini, yaitu ini. Jadi pada dendrogram dengan metode complete linked atau menggunakan data yang kedua, penggabungan klaster dilakukan berdasarkan jarak terjauh antar titik dalam klaster. Oleh karena itu, klaster yang terbentuk terlihat lebih kompak dan jarak penggabungan antar klaster relatif lebih besar dibandingkan single linked. Jadi dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap metode linked menghasilkan struktur klaster yang berbeda. Single linked cenderung menghasilkan efek rantai atau chaining effect. Complete linked menghasilkan klaster yang lebih rapat, sedangkan average linked memberikan hasil yang lebih modern dan seimbang di antara keduanya. Kesimpulan yang dapat diberi itu, secara keseluruhan teknik clustering dapat membantu menemukan pola tersembunyi dalam data serta memberikan informasi yang berguna untuk analisis lebih lanjut seperti segmentasi pelanggan dan pengambilan keputusan dalam bisnis. Praktikum ini dipelajari metode clustering dalam unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik tanpa menggunakan label atau target data. Praktikum ini juga dipelajari metode clustering dalam unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik tanpa menggunakan label atau target data. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.